Shalom Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, kita boleh datang kembali pada sore hari ini untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Baik, saya rasa baik yang di sini maupun yang di rumah semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya ada. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bersamamu Bapa. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Bersamamu. Amin Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua Tuhan. Ku lewati. Amin Yesus. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. haleluya Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua hatiku. Haleluya Yesus, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Semua karena kebaikan Kau Tuhan. Semua karena anugerah Engkau Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan, semuanya atas kebaikan-Mu Bapa, semuanya atas anugerah-Mu Yesus. Engkau yang mengizinkan Tuhan, Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami Bapa. Amin Yesus. Haleluya. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Bapak Gembala membuka dalam doa. Lewati memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Maha besar Bapa kami di dalam surga, yaitu Allah kami yang maha dahsyat, yang pada sore hari ini memperkenankan kembali kepada kami untuk boleh masuk di dalam ibadah, baik ibadah bertemu muka maupun ibadah secara online bagi jemaat yang masih ada di rumah. Itu oleh karena kasih kemurahan dari Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang Kau berikan buat seluruh jemaat Peniel ini. Dan semangat yang bernyala-nyala terus oleh karena Roh Penolong yang ada di dalam diri kami masing-masing yang sudah Engkau berikan, sungguh menjadikan kekuatan dan semangat yang tidak pernah kunjung padam. Saat kami menaikkan pujian, kami yakin dan percaya hadirat Allah menguasai tempat ini dan menguasai tiap rumah daripada jemaat yang mendengar secara online.
Engkau pimpin kami semuanya Tuhan. Sehingga pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Terlebih saat firman-Mu ditaburkan, kami percaya urapan Tuhan begitu luar biasa. Bukan saja terjadi di Yerusalem, tetapi terjadi di tempat ini. Lidah api bertebaran, sehingga pujian ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar segala permohonan doa kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Oke, belum semangat nih. Sudah lama nggak ke gereja, mungkin ya udah di rumah terus juga. Sekali lagi, shalom. Shalom. Amin, haleluya. Kita mau boleh bersyukur, kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, Yehova Shalom, sang damai. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita semuanya karena sekali lagi kebaikan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya untuk boleh bangkit berdiri kembali. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. sekali lagi. Bagi Tuhan Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Segala puji kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah sangat baik bagi kami Tuhan. Sehingga waktu ini adalah waktu yang sangat indah. Kami dapat kesempatan untuk kembali Tuhan ke tempat ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mau menyaksikan sungguh Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Sehingga Tuhan dengan suasana COVID-19 saat ini Bapa, kami semua tetap ditolong Tuhan. Ya, kami semua tetap dalam keadaan yang baik. Kami tahu semua ini janji Allah yang Engkau nyatakan buat kami bahwa Engkau tidak akan meninggalkan hidup kami semua Bapa. Ini ungkapan pujian kami kepada Tuhan, Bapak Engkau Tuhan sangat mengasihi kami. Saat ini Bapak kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali kita lagi bisa kumpul Bapak Ibu. Ini sudah 3 bulan kalau saya tidak salah hitung. Kita tidak ketemu di tempat ini Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak akan panjang. Kita diminta supaya waktunya jangan panjang-panjang dulu untuk awal ini.
Jadi kita akan langsung membuka Alkitab Bapak Ibu, mungkin Infokus bisa menampilkan satu ayat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Nanti kita sama-sama membacakan Bapak Ibu ayat ini. Sekali lagi Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ini Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Mungkin kita pakai Infokus aja, supaya Bapak Ibu yang mungkin ada di tempat kita masing-masing bisa menyaksikan ini, atau mungkin bisa membaca sama-sama nanti di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu sudah ketemu ayatnya, kita akan sama-sama membaca Bapak Ibu satu ayat ini, Pengkhotbah pasal 3 11, kita lihat ke depan aja Bapak Ibu. Kita akan mulai, saya akan hitung 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat bahwa penekanan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 Bapak Ibu, ini mau menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kedaulatan penuh atas segala sesuatu. Jadi ini penekanan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 Bapak Ibu. Dan khususnya dalam ayat 11 yang kita baca, menekankan yang kedua bahwa manusia itu lemah dan manusia itu tidak dapat menyelami apa yang menjadi kedaulatannya Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang ada pada kondisi pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Saya yakin bahwa ahli ekonomi pun tidak ada yang mengetahui Bapak Ibu kalau saat ini kita akan mengalami gejolak ekonomi yang cukup sangat menyakitkan Bapak Ibu. Semua aspek hidup manusia mengalami dampak, dan bukan hanya di tempat kita Bapak Ibu, bahkan di segala tempat, di segala bangsa di dunia ini mengalami masalah yang sama. Ini menjelaskan Bapak Ibu, bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang kuat sekalipun Bapak Ibu, kita bisa melihat semuanya mengalami kekacauan Bapak Ibu. Ini Tuhan mau katakan kepada kita bahwa sehebat apapun manusia, sekali lagi ini tidak akan dapat menyelami apa yang akan dibuat Tuhan. Sedangkan Pengkhotbah pasal 3 menekankan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kedaulatan penuh atas segala sesuatu Bapak Ibu. Kalau begitu, bagaimana kita sebagai manusia yang lemah yang ditekankan ayat 11 tadi mau menyikapi Bapak Ibu apa yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada yang bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Saya yakin kalau kita mau tanya, tidak ada satupun yang bisa Bapak Ibu memahami Tuhan punya kehendak apa sih dalam hidup kita. Itulah sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai manusia yang lemah yang dikatakan ayat 11 tadi, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kita mesti punya sikap. Bagaimana kita menyikapi kehendak Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Poin satu yang saya mau sampaikan, sikap kita adalah apa? Imani apa saja yang dibuat Tuhan. Ini poin satu Bapak Ibu yang saya mau katakan. Sebagai manusia yang lemah, kita mau menyikapi kehendak Tuhan, tugas kita Bapak Ibu hanya mengimani apa yang Tuhan buat. Hanya itu Bapak Ibu, poin satu yang saya mau tekankan. Kita hanya bisa mengimani. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kata mengimani menjelaskan bahwa kita setuju dengan apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Bapak Ibu, kadang-kadang kita memang dalam kondisi ini, semua saya yakin kita akan mengeluh Bapak Ibu dengan situasi ini. Tapi saya mau katakan apakah kita memahami kehendak Tuhan Bapak Ibu? Mungkin kita hanya sibuk apa? Sibuk dengan masalah-masalah kita Bapak Ibu. Mungkin ekonomi kita pemasukannya jadi sedikit, kebebasan kita juga tidak bisa bebas kemana-mana. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Dengan COVID-19 ini saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tuh punya kehendak lain Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak? Saya suka juga
ikut mesbah doa, Bapak Ibu mungkin juga suka ikut mesbah doa yang suka ditayangkan oleh Ibu Dewi ya. Mungkin Bapak Ibu suka itu. Kalau Bapak Ibu nonton itu mesbah doa itu, Bapak Ibu lihat jumlah yang nonton itu banyak enggak? Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi dengan adanya COVID-19 ada banyak anak Tuhan yang dulunya jauh kepada Tuhan tiba-tiba jadi setia Bapak Ibu. Bahkan Ibu Dewi sebagai kesaksian banyak yang dulunya sudah melupakan Tuhan, jauh dengan Tuhan, tiba-tiba kembali kepada Tuhan dengan kondisi ini Bapak Ibu. Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana tim medis dulunya kita tidak lihat Bapak Ibu, kalau memulai tugas semuanya dimulai dengan doa. Tapi ini semuanya Bapak Ibu. Bahkan di kota-kota yang dulunya tempat-tempat yang melakukan banyak dosa, ini diganti dengan adanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi kita jangan hanya istilahnya apa, sibuk dengan kok masalah ini kenapa begini sih. Tapi saya yakin bahwa ketika Tuhan mau menyatakan kedaulatan, saya yakin bahwa Tuhan itu punya kehendak yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya mau tekankan kita sebagai pengikut Tuhan Bapak Ibu, untuk kita menyikapi kedaulatan Tuhan, menyikapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tugas kita adalah apa? Mengimani. Kita mesti yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mungkin Bapak Ibu sebelum COVID mungkin sedikit waktu kumpul dengan anak-anak, mungkin sedikit waktu kita untuk menyembah Tuhan, tapi dengan adanya COVID kita lebih banyak waktu dengan anak-anak kita. Mungkin dulu kita saking capek, kita sudah lupa hanya sibuk dengan usaha kita, lupa jaga kesehatan kita. Tapi dengan adanya COVID, saya yakin bahwa Tuhan punya kehendak dalam kehidupan kita. Itulah semuanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yang saya mau sampaikan tugas kita hanya mengimani apa yang Tuhan buat bagi kita Bapak Ibu. Kenapa kita penting mengimani kepada Tuhan Bapak Ibu? Kenapa kita mesti setuju bahwa apa yang Tuhan buat pasti baik, meskipun kadang-kadang kita melihat seolah tidak baik Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita penting meyakini Tuhan kita penting mengimani Tuhan kita, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, COVID-19 ini saya mau katakan itu semua di bawah kendali Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita belum mati Bapak Ibu, ini pasti tidak akan mati. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu. Sebab semua ada dalam pengendalian Tuhan. Tidak ada COVID pun kematian ada nggak Bapak Ibu? Ada. Bahkan penyakit yang tidak heboh sekalipun sebetulnya itu banyak memakan jiwa. Betul nggak? Cuma ini mungkin ditambah-tambah dengan info-info yang menakutkan sehingga seolah-olah COVID-19 ini sebuah bencana yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kita sebagai pengikut Tuhan, ini untungnya Bapak Ibu. Kita punya pengetahuan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia punya kendali penuh atas hidup kita. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, kita boleh bijaksana, tapi kita tidak boleh takut sebab kita punya Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang kedua saya mau katakan kenapa kita penting mengimani Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mengenal yang namanya kata gagal Bapak Ibu. Dalam kitab Ayub pasal 42 mungkin bisa ditampilkan situ di Infokus. Ayub 42 ayat yang kedua. Di situ menjelaskan Bapak Ibu bahwa aku tahu bahwa Tuhan itu tidak akan mengalami kegagalan Bapak Ibu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi planning hidup tentang hidup kita, Tuhan pasti tidak akan gagal Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan kita tidak usah takut dengan situasi yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Kalau kita punya Tuhan, jangan takut usaha kita gagal Bapak Ibu. Sebab saya mau katakan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak mengenal yang namanya kata gagal. Bapak Ibu tahu siapa yang mengungkapkan ini? Ini adalah Ayub Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Ayub dalam kondisi pasal 42. Ayub pasal 42 Bapak Ibu menjelaskan bahwa kesimpulan tentang bagaimana siksanya hidupnya Bapak Ibu. Semua masalah yang dihadapi semua itu Bapak Ibu. Soal yang dulunya membuat Ayub goncang, yang membuat Ayub takut. Tapi ketika dalam pasal 42 dia tahu, Tuhan, aku memahami bahwa Engkau tidak akan gagal. Meskipun
sampai daging sudah habis, tapi kalau dengan Tuhan Bapak Ibu, apa susahnya Tuhan bilang pulih. Pasal 42 ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca, bagaimana Tuhan ketika Ayub mengakui kesalahan kepada Tuhan, dia mengakui kehebatannya Tuhan, dan Bapak Ibu bisa lihat pasal 42, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dua kali lipat. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan sebagai anak Tuhan, jangan takut kita menghadapi situasi apapun Bapak Ibu. Sebab dengan Tuhan kita tidak akan mengalami kegagalan Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin gak itu? Amin. Oke, saya mau tekankan ini Bapak, makanya kita penting meyakini Tuhan. Sebab Tuhan tuh punya kendali atas segala sesuatu. Dan kedua, Tuhan juga tidak mengenal yang namanya kata gagal Bapak Ibu. Tuhan punya solusi atas segala sesuatu. Dan yang ketiga tuh Bapak Ibu sama Tuhan bisa melakukan banyak hal. Bahkan melampaui apa yang kita doakan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu ayat ini supaya kita tidak mengantuk Bapak Ibu. Infokus tampilkan sekali lagi. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Udah ketemu? Bisa kita baca Bapak Ibu satu ayat ini. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh apa? Lebih banyak apa yang kita doakan. Atau ya lanjut. Bapak Ibu bisa lihat ayat ini. Bahkan apa yang kita doakan Bapak Ibu dikatakan Tuhan melakukan banyak hal melebihi dengan apa yang menjadi doa-doa kita Bapak Ibu. Mungkin Pak Gembala punya banyak kesaksian, tapi mungkin nanti Bapak Gembala saksikan itu Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Bapak Gembala kita ya jemaat sudah tahu sempat sakit 2 bulan lebih Pak ya. Kalau tidak salah 2 bulan lebih, saya tahu kondisi Bapak sempat bisa dikatakan lumpuh iya Pak ya. Sempat tidak jalan juga cukup lama. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, sempat mungkin Bapak Gembala sempat putus asa juga, mungkin Ibu agak sedikit goyang ke Bapak dulu sempat seolah udah putus asa, sempat Bapak ungkapkan kata-kata ini kata Bapak Gembala ya, sempat udah ada kata-kata sudah mulai pesan-pesan Bapak Ibu nanti kalau nanti dipanggil Tuhan gini-gini segala macam. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu bisa melakukan banyak hal. Kadang ketika kita sudah dalam kondisi lemah, kita seolah katakan Tuhan sudah nggak bisa, Tuhan sudah nggak mampu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki Bapak Ibu, Tuhan bisa buat apa saja untuk memulihkan kita. Maka saya mau katakan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan bahwa kita penting meyakini Tuhan. Sebab Tuhan melakukan banyak hal bahkan melebihi dengan apa yang kita gumuli, yang kita doakan kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saya mau katakan bahwa Daud juga mengungkapkan kenapa kita penting meyakini Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kota benteng kita, amin. Zaman dulu kota benteng itu adalah tempat untuk apa? Melindungi setiap penduduk bangsa, penduduk kota. Ketika ada musuh, semua masuk dalam sebuah benteng itu semua aman. Dan Daud katakan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita. Jadi sekalipun situasi pandemi COVID-19 Bapak Ibu, tapi kalau kita ada di dalam kota benteng Tuhan, aman gak Bapak Ibu? Kita aman. Makanya saya mau katakan ini penting untuk saya sampaikan kepada kita, supaya dapat memotivasi kita Bapak Ibu. Kita boleh hidup bijaksana, tapi kita juga gak boleh hidup dalam ketakutan. Jangan sampai dalam kondisi COVID kita sudah isinya jadi anak Tuhan itu seolah-olah kayak enggak punya Tuhan Bapak Ibu. Kemana-mana takut, mau ngapain semua takut. Saya mengatakan itu enggak penting Bapak Ibu. Yang penting kita hidup bijaksana. Kalau diminta tutup pakai hidung, tutup hidung kita supaya enggak masuk kuman, taati Bapak Ibu. Itu namanya hidup bijaksana. Tapi kalau dikasih tahu juga ya saya mau katakan kayaknya salah juga kan. Meskipun kita punya iman, kita enggak takut, tapi kalau kita enggak bijaksana juga, ini juga adalah melawan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan kasih apa kepada kita? Kasih hikmat kepada Tuhan, kepada kita Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya mau katakan bahwa yang kelima, kenapa kita penting meyakini Tuhan Bapak Ibu? Sebab Tuhan kita yang sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Dia adalah bukan Allah yang jauh Bapak Ibu,
Tapi Immanuel menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dimanapun kita ada, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan memahami kita. Dan Tuhan juga sama-sama dengan kita. Jadi apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu, saya yakin Tuhan juga tahu apa yang menjadi beban dan masalah kita. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, ini penting. Pengkhotbah 3 menjelaskan bahwa Allah punya kedaulatan penuh atas hidup kita. Makanya kita penting apa? Mengimani dia Bapak Ibu. Yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Kenapa? Saya udah jelaskan 5 poin singkat-singkat Bapak Ibu. Sebab dia satu Tuhan yang punya kendali penuh atas hidup kita. Yang kedua, dia Tuhan yang tidak mengenal kata gagal Bapak Ibu. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang melakukan banyak hal. Yang keempat, dia adalah kota benteng kita Bapak Ibu. Dan yang kelima, dia juga adalah Allah Immanuel. Dan masih banyak hal lain Bapak Ibu yang menjelaskan tentang kehebatan Tuhan kita. Makanya kita penting Bapak Ibu ketika Pengkhotbah pasal 3 menjelaskan bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ini menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah punya apa? Punya kedaulatan penuh atas kita. Baik nafas kita, hidup kita, jangka waktu usia kita, masa depan kita, segala kebutuhan kita, semua itu di bawah kendalinya Tuhan. Itulah sebabnya tugas kita adalah imani Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua yang saya mau tekankan, pasal 3 ayat 11 itu menjelaskan bahwa satu selain Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya kedaulatan. Yang kedua kita dikatakan manusia yang apa? Manusia yang lemah Bapak Ibu. Manusia yang tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan aja, yaitu adaptasi dengan segala situasi. Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk yang punya kemampuan tinggi untuk adaptasi dalam segala sesuatu. Contohnya apa? Contohnya kita Bapak Ibu. Dulu kita masih bayi Bapak Ibu. Jadi kanak-kanak, dewasa, sampai detik ini kita sudah tua. Bapak Ibu, ini membutuhkan yang namanya adaptasi. Dan kenapa saya mau katakan kita penting adaptasi Bapak Ibu? Sebab keadaan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lawan. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa menahan bahwa saya tetap kecil aja, tetap bayi aja, ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu, semua kita adaptasi. Ketika bayi dia tumbuh, makin dewasa, makin dewasa. Itu keadaan Bapak itu nggak bisa kita lawan. Makanya nggak usah kaget Bapak Ibu, nggak usah kecewa kalau dulu kita masih cantik, masih ganteng, masih mulus, pakai makeup juga sedikit juga udah cantik banget Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tua kan kulitnya sudah tidak sekencang waktu kita masih muda. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, ini kemampuan manusia bahwa kita tidak mungkin bisa melawan yang namanya keadaan. Makanya Tuhan mau Bapak Ibu, kita kalau tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tugas kita yang kedua adalah apa? Adaptasi Bapak Ibu. Menyesuaikan dengan segala situasi yang kita hadapi. Kalau kita sakit ya adaptasi kita bagaimana? Bapak Gembala juga punya banyak kesaksian Bapak Ibu, ketika sempat lumpuh, kemudian Tuhan ingatkan Bapak Ibu. Bapak Gembala katanya dulu sempat latihan yang senam tai chi gitu Bapak Ibu. Senam tai chi itu untuk apa? Nafas, untuk kuda-kuda mungkin ya, supaya ada keseimbangan. Dan itu dilatih Bapak Ibu. Bapak Gembala kesaksian itu mungkin selama 2 minggu Bapak Gembala melakukan itu, senam tai chi gitu, sehingga ada latihan-latihan khusus Bapak Ibu. Sehingga dengan situasi yang tadinya sulit, ketika adaptasi, ada sesuatu yang dibuat oleh Bapak Gembala. Saya melihat gitu, Tuhan menyatakan hikmatnya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Gembala bisa kuat. Tadi kami juga ada ibadah di Kowanseng itu. Saya juga kaget Bapak Ibu, kenyataan kita ibadahnya bukan di bawah tapi di lantai 2-nya. Itu tangganya cukup banyak Bapak Ibu. Tapi saya lihat Bapak Gembala begitu kuat, bisa naik tangga 2 kali lipat itu. Dan lewat dengan keadaan baik Bapak Ibu. Saya mau katakan ini bahwa satu hal yang penting Bapak Ibu, bahwa manusia itu punya kemampuan adaptasi. Jadi dengan situasi COVID yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan kita penting untuk adaptasi. Kalau diminta pakai ini Bapak Ibu, tutup hidung saya enggak pakai soalnya kalau agak jauh jadi enggak apa-apa ya. Kalau kita diminta ke tempat umum kita mesti bawa ini, mesti tutup hidung kita. Itu namanya apa? Adaptasi. Kalau pulang pegang sesuatu kita mesti cuci tangan, itu namanya adaptasi. Apalagi
mesti cek suhu tubuh, itu adaptasi. Dan masih banyak hal lain Bapak Ibu, bahkan kita ibadah saat ini dulunya kita bisa deket-deket, ini kita mesti jauh-jauh. Dulu kita masih bisa salaman bebas, ini nggak bisa salaman lagi Bapak Ibu. Ini namanya apa? Ini namanya adaptasi Bapak. Saya mau katakan inilah keadaan yang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan menghendaki Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, kita jangan kaku dengan keadaan. Kalau memang keadaan begini ya kita mesti adaptasi. Saya yakin bahwa kita manusia diciptakan Tuhan punya apa? Punya akal sehat, punya hikmat. Makanya saya mau katakan menghadapi COVID-19 kita mesti punya iman, tapi kita juga mesti bijaksana. Kalau agama tetangga katanya, kita kan punya Tuhan, nggak usah lah taati katanya, bodoh teing itu kan, kita punya Tuhan katanya. Bapak Ibu punya iman tanpa hikmat itu seimbang nggak Bapak Ibu? Punya iman tapi nggak punya hikmat juga kayaknya nggak seimbang, betul nggak? Sebab Tuhan ciptakan kita Bapak Ibu ada iman, tapi juga ada akal kan, untuk bagaimana kita memanfaatkan itu supaya apa yang kita buat itu mendatangkan kebaikan bagi kita juga Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada kita bahwa di dalam Alkitab juga banyak contoh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu adalah contoh yang paling penting kita ambil. Tuhan itu paling mudah sekali adaptasi Bapak Ibu. Ketika dengan yang sakit kusta dia bisa bagaimana pendekatannya, dengan yang kecil dia mendekatinya bagaimana, dengan yang ahli-ahli kitab Yahudi juga bagaimana Tuhan menempatkan posisinya untuk adaptasi dengan segala keadaan. Dan juga kalau kita bisa lihat bagaimana Paulus dalam melayani Tuhan, bagaimana dia mengatakan bahwa aku tahu segala sesuatu, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kesusahan. Inilah suatu kemampuan Paulus untuk adaptasi dengan segala keadaan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, di zaman yang kita hadapi saat ini kita membutuhkan ini Bapak Ibu. Adaptasi, jadi tidak boleh lagi jadi anak Tuhan yang selalu mengeluh, selalu cengeng kepada Tuhan, tapi kita mesti adaptasi. Kalau memang ini yang diminta ya ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita bisa lihat kan manusia itu, saya masih ingat kesaksian di depan pintu itu kan dulu ada toko tuh banyak jongkok-jongkok. Ada satu bapak yang setiap malam, mungkin Pak Anin hafal sekali ya, kita setiap kali pulang ibadah satu bapak yang nginapnya di depan jongkok situ cuman pakai dus gitu kan. Pagi sampai malam di situ Bapak Ibu, setiap malam gitu. Kami masih muda pulang malam dikit udah masuk angin Bapak Ibu. Tapi si bapak yang tua itu satu malam sampai pagi di situ dia jongkok situ. Tapi ini saya mau katakan ini kemampuan manusia Bapak Ibu. Dalam segala situasi kita dikasih kemampuan Tuhan untuk adaptasi. Itulah sebabnya saya tidak akan panjang Bapak Ibu khotbah pada saat ini. Ini penting yang kedua Bapak Ibu. Jangan jadi anak Tuhan mengeluh aja, tapi kita mesti apa yang kedua? Adaptasi dengan segala keadaan. Sebab ketika Tuhan menyatakan kehendaknya Bapak Ibu, kita nggak tahu akan sampai di mana ujungnya. Bahkan saat ini kita sedang mendoakan supaya COVID-19 selesai, tapi ada yang tahu nggak kapan selesainya? Nggak ada Bapak Ibu. Itu sebabnya sambil menunggu ya adaptasi Bapak Ibu. Istilahnya apa tuh? AKB ya. Kata Pak Bupati itu AKB. Kita mesti adaptasi dengan suatu keadaan yang kita sedang hadapi saat ini. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini mungkin dua hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Jadi menyikapi kehendak Tuhan dibutuhkan dua Bapak Ibu. Satu apa? Iman. Yang kedua adalah adaptasi. Menyesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan menghendaki kita begini ya udah ikutin aja. Sebab saya yakin bahwa apa yang Tuhan buat pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, semoga khotbah ini singkat Bapak Ibu menjadi motivasi buat kita. Ya kita pulang, kita jadi anak Tuhan yang hidup bebas, tanpa ditekan lagi dengan keadaan yang kita hadapi, tapi kita dikasih kemampuan Tuhan untuk adaptasi dengan segala keadaan yang kita hadapi saat ini. Saya undang pemimpin pujian ke depan, dan Bapak Ibu saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Satu pujian Bapak Ibu yang kita akan nyanyikan, katakan dimuliakan. Kita menyembah Tuhan Bapak Ibu, kita agungkan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia, yang mengasihi kita semua. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus, katakan dimuliakan, haleluya, dimuliakan. Katakan ditinggikan, ditinggikan. Angkat tangan kita Bapak
sembah Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan sekali lagi, dimuliakan Tuhan kita, haleluya. Dimuliakan, sembah Tuhan, agungkan Dia, haleluya. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sekali lagi, dimuliakan, lebih sungguh lagi kita sembah Tuhan. Katakan dimuliakan, dimuliakan. Nanti doa pandang Tuhan akan diwakilkan Bapak Gembala. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan buat sabda-Mu yang telah Engkau berikan buat kami pada sore hari ini. Sungguh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan seluruh jemaat Peniel ini. Baik yang saat ini bersama-sama beribadah di tempat ini, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang secara online pula bisa menikmati ibadah pada hari ini. Itu semata-mata oleh karena anugerah-Mu yang Engkau berikan buat seluruh jemaat Peniel ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Peniel, baik yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, baik kami yang ada tempat ini. Tuhan melawat kami, Tuhan yang kami sembah, di mana setiap ada anak-anak-Mu yang berhimpun memanggil nama-Mu, di situ Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan juga hadir bersama dengan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan, apabila jemaat yang sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka.
dan Tuhan sembuhkan adanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan pimpin kepada presiden kami, baik wakilnya maupun para menterinya, maupun jajaran angkatan bersenjata, baik angkatan darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Tuhan pimpin mereka, berikan kekuatan saat mereka menjaga seluruh tanah air ini dari serangan-serangan yang bukan daripadamu. Engkau mempatahkan semuanya ini. Dan kami percaya seluruh bangsa Indonesia bersatu padu menghadapi COVID-19 ini. Sehingga semuanya boleh kami kuat dan COVID-19 semuanya dihalaukan. Dan kami percaya itu Tuhan sudah tentukan waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa untuk pada ibadah sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami boleh melangsungkan ibadah dengan baik, dengan lancar Tuhan, dengan baik pula dan penuh semangat saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Saat kami memuji nama-Mu Tuhan, yang kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan baginya. Tuhan memberikan perlindungan baginya. Tuhan juga mencukupkan segala keperluan daripada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Muda James yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Saudari Vini yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya bersyukur karena pada tahun yang lalu, tahun 2019, tanggal 16 Juli, saya boleh tiba di Cianjur karena pertolongan Tuhan. Saya boleh diizinkan Tuhan untuk pelayanan di GGP Piniel. Saya sangat bersuka cita, sangat senang, sangat bahagia karena akhirnya boleh dari awal sampai saat ini saya boleh menyelesaikan pelayanan 1 tahun saya berakhir pada tanggal 7 Juni kemarin. Sebenarnya hanya 11 bulan, kalau mau hitung hanya 11 bulan. Tapi sangat bersyukur karena pada akhirnya saya boleh selesai. Itu adalah satu kebahagiaan buat saya tersendiri. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Yaya Setia Dharma, juga Ibu Gembala, Pendeta Muda Diana, karena boleh mengizinkan saya dari Manado datang pelayanan jauh ya. Saya berterima kasih karena sudah mengizinkan pelayanan di tempat ini. Kalau tidak diizinkan tentunya saya tidak berada di tempat ini. Ya, terima kasih kepada majelis jemaat, kepada seluruh jemaat Tuhan GGP Piniel yang boleh menerima saya pelayanan di tempat ini, juga khususnya kepada Pendeta Muda James yang boleh membantu dan boleh bersedia menopang saya pelayanan di tempat ini. Banyak sekali hal-hal yang boleh saya lewati selama pelayanan di tempat ini, baik proses dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, hal-hal yang mereka berikan, bahkan
pelayanan kerjasama di dalam pelayanan di GGPP Niel dari setiap komisi yang ada, dari komisi anak sekolah minggu, komisi kaum muda, komisi kaum wanita. Ya, walaupun komisi kaum pria tidak beribadah sama-sama, tetapi saya sangat merasakan semua perhatian, semua topangan-topangan yang boleh diberikan dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Tuhan tahu semuanya. Saya mau berterima kasih. Tentunya perasaan saya ketika melewati pelayanan 1 tahun di tempat ini, saya senang, saya bersyukur, saya sangat berbahagia. Perasaan saat ini memang senang karena akan pulang ya, akan pulang kembali ke rumah. Tapi juga ada perasaan tersendiri yang sangat memberatkan untuk saya kembali pulang. Tapi saya percaya semua sudah diatur oleh Tuhan. Saya harus kembali pulang untuk melanjutkan semester 7, semester 8 saya. Dan saya bersyukur, pokoknya untuk saat ini saya mau berterima kasih banyak. Terima kasih banyak karena boleh menopang, boleh membantu, boleh memperhatikan saya dan juga teman-teman yang lain yang pelayanan di tempat ini. Walaupun saya ada sukacita tersendiri yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu saya hanya mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebih pada minggu ini saya akan kembali pulang, kalau diizinkan Tuhan, dilancarkan semuanya, saya akan pulang dan saya akan meninggalkan tempat ini. Dan ini adalah tatap muka kita bersama. Saya pikir tidak akan bertemu dengan sebagian jemaat karena masih dalam pandemi COVID-19, tapi saya bersyukur minggu ini kita boleh bertemu. Ya, terima kasih banyak semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan semua yang boleh kita berikan. Ya, satu kerinduan, harapan saya, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, roh yang Tuhan boleh berikan bagi kita, tetap terus kita setia melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah roh kita menyala-nyala, tetap terus layani Tuhan. Jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan, jangan sampai ada hal yang memberatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, hanya ini kata-kata terakhir untuk saya akan kembali ke tempat saya. Sekali lagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, GGPP Niel Cianjur, terima kasih banyak. Saya minta topangan doa terus untuk saya akan kembali, saya akan melanjutkan kuliah saya, baik dalam perjalanan pulang saya sampai di Manado, sampai di rumah. Saya minta topangan doa supaya dijauhkan dari kecelakaan, dari hal-hal yang mengenalku. Percaya
Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Saya undang untuk petugasnya boleh maju ke depan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk jadwal pelayanan Minggu tanggal 21 Juni 2020. Leader singernya Bapak Kimbun, Bapak Amin, dan Bapak Hinhin. Firman Tuhan Bapak Anen, kolektan Bapak Wahyu dan Ibu Tatan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan perpuluhan, diakonia, penginjilan, dan tanda kasih bisa diberikan ke Bapak Anen atau Ibu Diana. Amin. Baik, tiba saatnya Bapak Ibu kita mau akhiri ibadah kita pada sore ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau berikan buat kami seluruh jemaat Peniel yang ada bersama dengan kami dan juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Sertailah kami Tuhan pada saat kami meninggalkan tempat ini. Pimpinlah kami Tuhan sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan juga Engkau menyertai pada jemaat Peniel yang saat ada di rumah mereka masing-masing. Engkau pimpin mereka, Engkau berikan mereka tetap kekuatan yang datang daripada-Mu. Itu semata-mata oleh karena kasih dan kebesaran-Mu yang diberikan oleh karena kasih daripada Allah Bapa. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu, pimpinanmu, dan kuat kuasa Roh Al-Kudus boleh tinggal bersama kami sekalian dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah